Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai aktivitas kita, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu sepanjang hidup kami. Engkau masih perbolehkan kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu yang menuntun kami pada satu hari ini, supaya semuanya berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan Yesus Kristus, renungan untuk kita pada pagi hari ini, Senin 24 Agustus 2026, tertulis dalam kitab 1 Timotius pasal 6, ayat 6 sampai dengan ayat 7. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Demikian firman Tuhan. Bersyukur dengan apa yang ada. Paulus mengajarkan bahwa ibadah yang disertai rasa cukup adalah keuntungan besar. Rasa cukup atau kepuasan bukan berarti kita tidak boleh bekerja keras dan meningkatkan kehidupan kita. Tetapi artinya kita tidak dikendalikan oleh keserakahan dan kegelisahan dan tidak pernah merasa cukup. Ibadah yang sejati adalah hidup yang berpusat kepada Allah, bukan kepada harta, bukan kepada dunia ini. Paulus mengingatkan kita lahir tanpa membawa apapun ke dunia ini, dan kita mati juga tanpa membawa apapun. Semua harta dunia, semua yang ada pada kita yang bersifat sementara akan kita tinggalkan. Yang kekal adalah iman kepada Allah dan hubungan yang benar dalam kasih kepada Allah Bapa di sorga. Oleh sebab itu marilah kita terlebih dahulu menjalin hubungan kita dengan Allah, supaya iman kita semakin bertumbuh. Maka mengapa kita menghabiskan hidup hanya mengejar harta yang fana, mengejar jabatan, hamuraun, hagabion, dok rasa ngapun? Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak melarang kita bekerja keras atau memiliki keinginan untuk menjadi orang yang mamora, sangap, jala mempunyai harta. Tetapi Tuhan rindu kita memiliki hati yang disertai dengan rasa cukup di dalam Dia. Bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar hidup sederhana. Marilah kita belajar bersyukur dan setia dalam ibadah kita kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur dengan menikmati apa yang ada pada kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ketika kita merasa cukup dengan apa yang ada dalam hidup kita di dalam Tuhan, kita akan mengalami sukacita, damai, sejahtera di sepanjang perjalanan hidup kita. Damai yang sejati. Karena itu hidup kita tidak lagi dikuasai oleh keinginan dunia, tidak dikuasai oleh keserakaan, tetapi hidup kita dikuasai oleh rasa cukup dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita menjalin hubungan kita dengan baik kepada Tuhan, dan marilah kita menikmati apa yang ada pada kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa ibadah yang sejati adalah ketika kami merasa cukup, bersyukur dengan apa yang Engkau berikan kepada kami di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Jauhkan kami Tuhan dari keserakahan. Jauhkan kami Tuhan dari keinginan-keinginan yang hanya untuk memenuhi keinginan dunia ini saja. Tapi bagaimana kami Tuhan mengejar yang menjadi keinginan-Mu Tuhan dengan ucapan syukur dengan apa yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya yang sudah Engkau berikan kepada kami. Ajari kami Tuhan untuk menerima itu dengan hati yang tulus, dengan ucapan syukur, dengan persembahan yang untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau masih berikan kepada kami kesempatan
untuk mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan, mulai dari yang bersekolah tingkat TK sampai perguruan tinggi. Kau berikan kepada mereka hikmat kebijaksanaan untuk tetap setia belajar dan belajar untuk meraih cita-citanya. Dan Engkau menghantar mereka ke masa depan yang penuh dengan harapan. Engkau berkati orang tua Tuhan, hikmat kebijaksanaan daripada-Mu untuk mengajari, mendoakan, membimbing dan mengarahkan anak-anak yang Kau titipkan Tuhan di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu. Kasihanilah Tuhan kami, Kau curahkan urapan Roh Kudus-Mu. Kau berkati juga jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit, Engkau sembuhkan yang terbaru rumah sakit dan rumah mereka masing-masing, yang tetap meminta dan memohon Tuhan kesembuhan daripada-Mu. Kau berkati para medis, dokter, makanan, minuman, obat Tuhan, supaya dengan kuasa-Mu Tuhan bisa penyakit itu Tuhan sembuh dan mereka bisa beraktivitas ketika mereka masih sehat. Kami serahkan hidup dan kehidupan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kau berikan jodoh yang belum mendapat jodoh, sudah cukup umur. Kau berikan anak di tengah-tengah keluarga yang belum mendapat anak. Kami serahkan semuanya Tuhan ke tangan pengasihan-Mu. Yang menghadapi duka cita keterpurukan, Kau berikan pengharapan kepada mereka bahwa Engkau tidak akan meninggalkan mereka. Engkau akan memberikan kekuatan kepada mereka memenangkan segala perkara pergumulan yang mereka hadapi. Kami serahkan juga Tuhan program kegiatan tengah-tengah gereja-Mu ini, supaya semuanya menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Iman jemaat-Mu Tuhan semakin bertumbuh. Engkau berkati Tuhan para hamba-hamba-Mu Tuhan untuk melayani Engkau di tengah-tengah gereja-Mu ini, supaya nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, Tuhan memberkati kita.